Rafael Gravin atau Jan Portmanov adalah salah satu streamer yang mengejutkan internet baru-baru ini karena dia sudah tiada. Dia meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2025 saat sedang melakukan maraton stream. Yes, pas live streaming, dia meninggal dunia, lebih tepatnya dalam keadaan tidur. Namun yang menjadi kontroversi adalah bukan kenapa dia melakukan maraton dan lain dan siapa dia, mungkin kalian masih belum tahu. Melainkan keadaan beliau sebelum meninggal kayak gimana. Jadi ini adalah hal yang lagi ramai di internet. Seorang streamer Prancis yang diduga menjadi korban tindakan kekerasan oleh streamer lainnya demi konten dan berujung meninggal. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? John ini adalah seorang konten kreator yang umurnya 46 tahun. Dia ini udah jadi konten kreator sebenarnya nggak lama-lama banget, tapi masih baru-baru ini, tapi masih kayak ya beberapa tahun ke belakang. Dan sebenarnya konten dia ini mainly streaming game-game online. Sampai akhirnya dia mulai perlahan-lahan menggeser konten-konten yang menjadi in real live stream. Dan akhir-akhir ini dia join ke dua konten kreator yang lagi ngelakuin maraton stream, Owen Naruto dan Safin. Ya, dia memanggil dirinya Naruto. Dan sikapnya nggak ada kayak Naruto sama sekali. Jadi mereka bertiga dan beberapa temannya itu melakukan maraton stream. Buat yang belum tahu, maraton stream itu stream non-stop. Biasanya 1 bulan, 1 minggu, atau sampai keadaan tertentu baru streamingnya selesai. Kalau sahabat tahun itu live streaming tergantung jumlah donasi, jumlah saweran. Kalau ini benar-benar ditentuin. Misalnya 1 bulan full nggak berhenti live streaming. Nah, siapa juga bang yang mau 24 jam nonton? Jawabannya ada. Ya tapi tergantung kontennya ngapain. Makanya banyak orang yang menurut gue tuh aneh banget. Beberapa hari ini gue lihat ada muncul di beranda gue bikin maraton gitu, tapi nggak ada kontennya. Dia cuman main game terus atau kadang diem di kursi sambil bacain WA dan ya udah gitu. Nah, jadi kayak mesti ada didatangkan bintang tamu, ada aktivitas apa, ada tiba-tiba game apa dan lain-lain yang dilakukan secara live. Jadi kalau menurut gue tuh kayak nontonin penghuni terakhir gitu, tapi via cam-camnya gitu, tanpa editing dan ditonton secara live. Nah, bagaimana cara si Owen, Naruto, dan Safin ini dan Zhang ini melakukan konten maratonnya dengan kegiatan-kegiatan yang menyiksa si John? Gue nggak bisa tunjukin sama sekali karena kalau ditunjukin nih video ini nggak bakal keluar. Gue cuma bisa jelaskan pakai kata-kata dan mungkin gue bisa kasih screenshot beberapa gambarnya. Dan kalau kalian mau cari, ya urusan kalian lah, cari sendiri, pasti ada ketemu. Tapi di video ini sorry banget nggak bisa ditunjukin. Apa aja sih yang dilakuin mereka ke Owen itu bener-bener gue nggak ngerti konteksnya apa, karena tentu mereka fun fact berasal dari Prancis. Gue nggak bisa bahasa Prancis walaupun gue suka banget Expedition 33. Gue masih belajar bahasa Jepang, menambah Prancis meninggal gue. Yang intinya tahu-tahu dipukul, digaplok, digampar, ditendang, dicekek, dibekep, dilemparin cat, dilemparin telur, dimuntahin telur, dipaksa makan sesuatu sampai ditahan gitu, sampai dipaksa buka mulutnya. Pokoknya tindakan yang lu udah tahu itu berlebihan. Gini, kita semua punya tongkrongan dan kita tahu ada momen yang mungkin kalau misalnya orang itu terlalu soft spoken, terlalu baik, terlalu wholesome, terlalu nonton slice of life doang hidupnya gitu ya. Mungkin ngelihat tongkrongan biasa juga kayak parah gitu ya. Well, gue nggak bisa bilang itu nggak parah juga gitu. Maksudnya ya kalau di tongkrongan ya lu tau lah, ada yang noyor pala, ada yang gebuk-gebuk badan gitu, ada yang tapok-tapokan segala macam. Apalagi kalau lu ngeliat beberapa culture yang bercandaannya juga kadang-kadang fisik gitu loh. Di anime juga kita bisa lihat ada yang bisa dipiting, ada yang bisa di apa gitu segala macam, ada yang di wah gitu. Kita tahu tapi the context still kelihatan menurut gua harmless. Maksudnya kayak ya udah gitu, masih hidup orang itu besok gitu, nggak celaka orang itu, nggak kesiksa gitu. Nah, kalau kalian bayangin yang di anime gitu atau di tongkrongan kalian noyor apa segala macam, atau mungkin nyentil atau mungkin isengin apa segala macam gitu ya, itu bener-bener masih harmless. Nah, itu bener-bener 1000 kali lipatnya. Karena bukan lagi bercandaan, tapi jatuhnya udah penyiksaan dan korbannya selalu dia, dan dia bener-bener jadi kayak punching bag banget gitu. Bukan punching bag lagi, tapi bener-bener udah kayak apapun itu lah lu cobain aja di situ gitu loh. Parah men, bener-bener parah gitu, dilempar. Men, kapan lu bercandaan makan telur tuh semuntahin ke muka temen lu? That's not bercandaan, that's criminal. Ngelempar cat, sucker punch dari belakang, bener-bener wah gitu itu. Wah, it's just too much. Makanya gue nggak bisa kasih lihat di sini karena bener-bener abis langsung video gue kalau gue kasih lihat di situ. Ini pun juga gue nggak tahu nih apakah aman apa nggak videonya. Dan itu mereka lakuin selama maraton kan, selama ya live streaming terus-terusan, dan pada nontonin pada ngelihat. Ini bener-bener kayak red room nggak sih, zaman dulu kita deep web tuh nggak sih? Ini red room tapi tayang dengan bebas di internet tanpa harus ke deep web gitu. Dan tentu saja ini di streamingin di Kick. Dan makanya orang-orang sekarang lagi rame-rame ngekritik Kick, kenapa ini semua bisa terjadi, kenapa lo bisa membiarkan siaran kayak gini tayang secara live dan nggak kena hukuman sama sekali. Tapi yang lebih mengerikannya lagi, banyak orang yang ngedonate. So you guys enjoy this kind of thing.
Wow. Dan sampai akhirnya si John meninggal dunia. Dan tentu dong orang-orang langsung berspekulasi dengan mudahnya kayak, dah selama ini kita ngeliatin dia disiksa gitu, kira-kira kenapa ya penyebab dia mati ya? Aku mesti berpikir kira-kira kenapa ya penyebab dia meninggal. Dan jawabannya, aha, bukan karena penyiksaan. Ini sebuah plot twist terbaru dari berita yang terbaru gue baca, bahwa dari French Authority bilang kematiannya adalah French streamers not due to trauma, autopsy finds. He said forensic doctor had found no internal or external traumatic injury or burns, only a few bruises and healed lesions. The probable cause of death appeared to be medical and or toxicological, he said. He said further tests had been ordered and Mr. Graven, nama aslinya, may had had a heart issue in addition to receive treatment for a problem with his thyroid. Gimana? Ya bener sih, maksudnya kita nggak bisa langsung salahin dokter forensik gitu. Maksudnya penyebab kematian itu tuh bukan, gimana ya gue jelasin ya? Ya mesti jelas declare gitu loh penyebab kematian apa. Kalau misalnya emang lemah jantung dan akhirnya jantungnya lemah, ya penyakitnya karena jantung. Tapi kan kita bukan manusia yang kayak, oh gitu, berarti salahin jantung. Nggak kan? Apa sih yang menyebabkan jantungnya lemah? Apa sih keadaan sebelum dia sakit sehingga jantungnya bisa jadi melemah, misal gitu ya? Apakah ada semacam tekanan, penyiksaan, dan lain-lain? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Bahkan sebelum dia meninggal, ada sebuah berita yang mengcoverage kalau dia itu ternyata mengirimkan pesan ke ibunya. Pesan yang sangat penting yang bisa menjadi clue besar menanggapi masalah ini. Apakah dia secara sukarela ikut dalam penyiksaan-penyiksaan di stream ini, atau terpaksa? French streamers Jean Polmanov's haunting final message to his mother reveals following his tragic at 46 during live streams. According to Dexter To, just days before his death, Jean Polmanov reportedly sent a troubling message to his mother. Hey mom, how are you? I'm sick of this game. Maksudnya adalah maraton yang lagi dilakuin. It's gone way too far. I feel like I'm being held hostage by their awful concept. I'm exhausted. I want to leave, but the other guy won't let me. He's holding me hostage. Yang jelas-jelas adalah sebuah pesan yang benar-benar ngertiin kondisi dia sekarang gitu, bahwa dia bukan lagi menikmati semua ini, tapi dia udah disiksa, bahkan udah held hostage atau kayak ditawan gitu, kayak disandra untuk melakukan berbagai macam jutsu dari si Naruto Perancis ini. Kasus ini masih bergulir, kasus ini masih berlanjut, belum ada deklarasi bahwa si Naruto dan Sasuke Perancis ini tidak bersalah, walaupun hasil otopsi bilangnya bukan the ultimate penyebabnya bukan karena pukulan atau apa, tapi karena keadaan jantung dan keadaan fisikal dia yang udah emang lemah. Tapi penyelidikan belum selesai. Polisi-polisi Prancis juga belum memberikan kesimpulan yang bulat terhadap kasus ini, apakah dilanjutkan, apakah diberhentikan. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat ke kita semua bahwa lagi-lagi angka bukan segalanya, kebahagiaan lu nggak bisa ditentukan dari angka, dan apapun demi konten is just not that worth it. Di kesempatan yang kali ini, di mana gue punya makin banyak followers dan makin banyak mata yang menonton gue mengingetin tentang kesehatan mental lu, kesehatan fisik lu juga. It's okay untuk istirahat, it's okay to take a break. Memang gue upload sehari satu, but percayalah itu nggak gue lakuin tiap hari. Gue biasanya ngebundling, jadi nggak tiap hari gue bikin konten, jadi itu beda ya. Dan gue pun juga udah mulai mengurangi jatah live streaming gue untuk coba istirahat, coba untuk nggak selamanya mesti live streaming kalau misalnya gue lagi nggak sehat atau lagi nggak mood dan lain-lain. And it's okay. Ya tahu takarannya aja lah. Itu untuk diri lu dan juga untuk orang lain. Jangan sampai orang lain juga ikut tersiksa demi ketenaran lu atau demi angka yang pengen lu peroleh. Dan untuk Kick ya, gue ngerti bahwa mengawasi seluruh live streaming itu susah. Cuman kalau kayak gini kan akhirnya backfire. Akhirnya Kick yang lagi jadi problem gitu. Dan udah banyak banget contoh kasusnya gitu. Kick ini mau nyaingin Twitch, tapi kayak akhirnya jadi another Twitch gitu loh, yang isinya orang-orang yang ke-ban ke Twitch masuk ke Kick gitu. Dan isinya ya akhirnya bebas lagi dan kacau balau lagi gitu. Moderationnya kacau balau. Dan ke semua platform lah. Jangan tunggu sampai hal ini terjadi lah. Malah ngebanin hal-hal yang apa ya, menurut gue nggak harmless gitu. Kayak kalau di TikTok itu banyak banget peraturan-peraturan yang gue nggak suka, kayak ngomong kasar, pukul dan lain-lain pas live stream itu kayak bisa ke-ban dan lain-lain gitu. Bahkan kemarin zaman-zamannya Balatro, kalian tau gak sih, lu nggak bisa live streaming Balatro di TikTok. Terlalu ketat, terlalu ngaco, terlalu nyantai juga terlalu ngaco. Cari balancingnya lah. Tapi ya itu emang tugas panjang platform-platform live streaming. Dulu live streaming masih ya gitu-gitu aja, orang main game, orang ngobrol. Sekarang udah di tahap yang lebih next levelnya lagi. Semoga tidak ada lagi korban, dan semoga kalian semua mikir dua kali untuk melakukan hal ini. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan internet di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, tapi syutingnya nggak sehari satu ya, gue nggak sengejar gitunya. Ada caranya, namanya syuting banyak gitu. Makanya uploadnya suka telat. Tapi kalau masih mau dengerin gue ngobrol, cek channel gue dan klik video-video gue yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, jaga kesehatan, jangan dipaksakan, jangan siksa temen lu untuk konten, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bercandaan kita tuh udah oke kok, udah ini. Lu ngerti lah bedanya, kayak nggak harus yang jadi tiba-tiba sopan juga sama temen gitu ya. Kamu gitu, nggak harus yang kayak gitu juga gitu ya. Gitu aja, cuman
Lu kalau lihat konten-konten dia ini berlebihan, udah terlalu tahu ini kayak, ini kacau sih.